sebenarnya tujuan hidup manusia di bumi ini untuk apa? Jawabannya apa? Tujuan hidup manusia di bumi. Tujuan hidup manusia di bumi itu merupakan definisi masing-masing. Kalau kita tanya ya, kalau tujuan hidup manusia di bumi itu adalah tujuan definisi masing-masing. Sifatnya private ya. Sifatnya private, ya. Setiap orang bisa beda-beda. Betul, setiap orang beda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa disamaratakan. Karena itu tadi, karena tergantung dari latar belakang budaya, tergantung dari latar belakang apa. Kalau kemudian kita adalah rahmatan lil alamin misalnya gitu, kalau kita meminjam satu kata dari satu tradisi agama, itu juga tidak bisa dipaksakan. Kalau memang latar belakang budayanya dia sudah mengenal hal itu, ya dia akan berbuat untuk kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Kalau dia berada di lingkungan penjahat, perampok, dia nggak akan mengenal konsep. Pasti Pak Agung sering berinteraksi dengan yang namanya profesi pilot, ya kan? Ketika kemudian pilotnya ini seorang penganut monoteisme, atau dia beragama secara mainstream, ketika kemudian terjadi trouble dan lain sebagainya, maka sudahlah, yuk berdoa, mudah-mudahan ada keajaiban. Begitu. Berbeda kalau kemudian pilotnya itu menganut agama tanpa konsep ketuhanan, maka dia akan mendayagunakan seluruh tenaga pikirannya, tekan tombol ini itu, sehingga kemungkinan untuk selamat itu lebih besar. Bisa dianalogikan begitu nggak kira-kira? Agak kurang tepat juga, Mas Indra. Agak kurang tepat. Kenapa? Karena manusia yang belum bisa memberdayakan dirinya sendiri, dia butuh sosok imajiner untuk bisa mengeluarkan kepercayaan dirinya. Jadi berdoa kepada Tuhan itu bisa dikatakan tepat apabila self-esteem manusia itu belum tumbuh. Jadi dia perlu first aid, dia perlu obat. Tapi kalau dia sudah sehat kan nggak perlu obat lagi. Nah kalau self-esteemnya sudah ada, dia nggak perlu meyakinkan dirinya. Tapi kalau dia nggak berdaya, untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya, jalan satu-satunya adalah dia menganggap ada sosok imajiner yang menyelamatkan dia, yaitu langkah yang tepat. Jadi langkah itu tidak bisa dikatakan tidak berguna atau salah sama sekali, karena kondisi. Oke. Nah ini nih yang bertanya Pak Agung, sebelum kita lanjutkan ya, yang menarik itu tadi, perbedaan antara spiritual dan religi itu sebenarnya di mana Pak Agung? Kalau kita bicara tentang religi, kita bicara tentang agama, kemudian teman-teman sekarang banyak yang membedakan bahwa spiritualitas itu berbeda dengan agama. Karena apa? Karena kita memandang agama menjadi satu dengan konsep teologi. Tapi coba kita lepaskan bahwa ini agama, ini konsep teologi. Konsep teologi kita lepaskan. Kita akan memandang bahwa agama itu adalah spiritualitas. Betul. Karena ini universal sekali. Universal sekali. Yang tidak menyebabkan universal ya tadi, yang kemudian ada perpisahan, ada batas ya konsep teologinya. Kalau teman-teman coba pisahkan agama dengan konsep teologi, teman-teman akan melihat bahwa agama itu adalah spiritualitas. Oke. Ya, yang membatasi kita tadi. Siap. Oke. Dari sini sekarang saya ingin masuk ke konsep rezeki, Pak Agung. Kan kalau menurut pikiran mainstream nih ya, rezeki, jodoh, mati, nasib, takdir itu sudah di tangan Tuhan. Udah digariskan, udah di stempel gitu. Sementara saya pernah ikut sebuah kelas gitu ya. Di situ mindset saya dirubah bahwa ternyata manusia menulis jalan hidupnya sendiri. Nah, jika dikomparasikan dengan konsep yang pertama tadi, bagaimana pendapat Pak Agung? Ya, kalau kita beranggapan bahwa jodoh, mati, rezeki kita sudah di tangan Tuhan, maka pertanyaan saya sih, untuk apa manusia hidup? Kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Kan ada orang yang bilang mau kerja keras, rezeki kamu ya cuman segitu gitu. Kemudian ada orang yang nggak kerja keras misal. Kita hanya melihat sesuatu yang tampak kan, yang nggak tampak nggak bisa dilihat. Yang nggak dikerjakan maksud saya nggak bisa dilihat. Oh dia kerjanya sedikit tapi kemudian hasilnya besar. Oh berarti Tuhan sudah menetapkan rezekinya. Kalau kita melihat seperti itu, maka orang yang bekerja keras kemudian hasilnya sedikit, orang yang nggak bekerja hasilnya
banyak, maka hidup ini sungguh gak adil gitu. Sungguh tidak adil hidupnya. Nah, kalau dikatakan bahwa Tuhan itu menetapkan jodoh, rezeki, kematian. Nah, kalau kemudian kita geser sedikit pemahamannya bahwa keberadaan atau eksistensi ini adalah apa yang kita sebut sebagai Tuhan, Tuhan yang tidak disembah, Tuhan yang tanpa menurunkan peribadatan, Tuhan yang tanpa menurunkan peraturan macam-macam, maka yang dikatakan rezeki ditentukan Tuhan adalah prosesnya. Bila kamu bekerja sebagai A, hasilmu sekian. Bila kamu rajin, hasilmu sekian. Bila kamu malas, hasilmu sekian. Itu yang dikatakan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sebagai kehidupan. Efek dari tindakan kita sendiri betul, sebenarnya ya. Betul. Karena sebetulnya banyak hal yang bersifat paradoks, dan kitab suci manapun itu juga paradoks. Kalau kita mau terbuka gitu ya, Mas Indra. Enggak, sekali lagi disimbolkan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah menurunkan aturan peribadatan apapun ya. Iya, betul. Dan kemudian disimbolkan juga apabila nasib suatu kaum tidak akan berubah kecuali dia yang mengubahnya sendiri. Ini kan paradoks. Betul. Paradoks dengan Tuhan yang maha mengabulkan doa. Iya. Saya malah justru tertarik tadi bagaimana sejarah manusia bisa membuat atau mengadakan Tuhan itu tadi sebenarnya. Waduh, keren. Tapi gini, Pak Agung, kan di dalam bukunya Pak Agung yang keberapa ini judulnya God 38 ke 38. Ini teman-teman bukunya Pak Agung WB, God, ini buku ke 38. Sinopsisnya bagaimana buku ini, Pak? Makanya yang menarik itu di belakangnya, Mas Indra. Di belakangnya. Belakangnya itu tanpa ada kata-kata, jadi saya gambarkan orang memegang tempat sampah, itu kan tempat sampah. Iya. Kemudian di depannya itu tulisan God ada yang di cover depan. Itu tulisan God-nya ada di atas tempat sampah. Nah, ini saya sedang menyimbolkan kalau selama ini itu God sebagai konsep teologi, buang aja ke tempat sampah. Iya. Tapi bukan berarti kemudian kita membuangnya begitu saja, enggak ya. Ini kan hanya simbol saja. Simbol bahwa sekali lagi bahwa konsep teologi itu perlu sebagai tujuan akademisi supaya kita tahu Tuhan itu munculnya dari mana. Kemudian kalau manusia memang dihadapkan pada hidup yang tidak pasti, semuanya kan tidak pasti. Kadang sekarang hujan, besok panas. Kita nggak tahu gunung akan meletus kapan, kemudian ada gempa kapan, ada tsunami kapan ini semuanya ketidakpastian. Nah, karena itu maka kemudian timbul rasa takut. Manusia timbul rasa takut, timbul sesuatu yang dianggapnya harus ada yang membelanya. Maka kemudian dia berpikir bahwa, oh enak ya kalau ada sesuatu yang melindungiku, gitu. Sehingga rasa takutnya itu bagus ya. Supaya rasa takutnya bisa teratasi. Rasa takut teratasi, kemudian hidupnya bisa berlangsung. Dia bisa bekerja kembali, dia bisa membangun peradaban kembali. Nah, hanya saja konsep ini yang kemudian menjadi cikal bakal perpecahan juga. Ketika banyak kepentingan-kepentingan yang masuk dengan konsep-konsep teologi itu. Nah, oke. Kalau misalnya dikomparasikan antara agama langit dan agama bumi, kira-kira menurut Pak Agung yang paling realistis atau mungkin bisa dibilang yang paling benar yang mana? Menurut Pak Agung? Iya. Agama langit dan agama bumi gitu. Kita kadang memisahkan istilah antara agama langit dan agama bumi. Orang menyebut bahwa agama bumi karena dianggap tidak diturunkan oleh Tuhan. Orang menyebut agama langit karena itu diturunkan oleh Tuhan. Nah, sekali lagi yang membedakan itu adalah konsep teologi kembali, konsep teologinya. Sehingga kita membedakan agama langit dan agama bumi. Sekarang yang perlu kita lihat adalah tujuan dari masing-masing agama ini. Misalnya, kalau itu kita anggap agama bumi. Agama bumi mengajarkan ajaran kebaikan apa tidak? Iya.
agama langit mengajarkan ajaran kebaikan nggak? Ya. Kalau itu sama-sama mengajarkan ajaran kebaikan, artinya ada atau tidak ada konsep teologi, ada ajaran kebaikan. Yang penting ajaran kebaikannya atau konsep teologinya gitu. Ternyata yang penting adalah ajaran kebaikannya. Sama seperti agama bumi tidak mempunyai konsep tentang surga dan neraka, misalnya. Kemudian ajaran langit, 3 ajaran langit yang terbesar semuanya mempunyai konsep surga dan neraka. Kalau kita melihat orang berbuat jahat, ini konsep teologinya ya, orang berbuat jahat dia akan masuk neraka. Orang berbuat baik dia akan masuk surga. Artinya bahwa dengan simbol itu orang diminta untuk berbuat baik di dunia. Agama yang tidak mempunyai konsep itu, dia mengajarkan ajaran baik juga. Bahkan kemudian karena tidak ada konsep surga dan neraka, kalau kemudian dia berbuat jahat terus, dia akan lahir kembali. Berbuat jahat terus, dia akan lahir kembali. Kemudian kalau berbuat baik, dia akan menuju ke sesuatu yang lebih tinggi dari kehidupan yang sekarang. Nah, artinya perintahnya kan berbuat baik. Nah, sekarang kita lepaskan konsep itu. Intinya apa? Ya berbuat baik. Tapi kalau dari kacamata subjektif nih ya, mohon maaf ya, yang menurut Pak Agung paling realistis itu yang mana? Maksudnya kan tadi ada yang katanya hadir di bumi dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu, terus kemudian kalau tidak lahir kembali akan sampai ke yang lebih tinggi. Itu yang paling realistis tentang kehidupan sesudah mati itu yang bagaimana menurut Pak Agung? Yang paling realistis tentu saja harus sesuai dengan kebudayaan setempat, Mas Indra. Jadi kita tidak akan bisa menggeneralisasi di bumi ini, kemudian kita samakan dengan semua konsep itu juga nggak bisa juga, karena masing-masing tumbuh dengan basis kebudayaan masing-masing. Misalnya itu di pesisir kita zaman tahun 30 ke bawah lah. Kalau sekarang kan karena teknologi sudah maju. Di mana mereka masih mempercayai bahwa ada satu ratu penguasa di pantai selatan. Itu kan kebudayaan yang nggak bisa dihilangkan gitu. Kemudian kalau mereka yang tinggal di pegunungan, yang tidak mempercayai adanya ratu pantai selatan, atau bahkan kalau ekstrim, mereka yang tinggal di gurun pasir, yang tidak melihat laut dan tidak melihat gunung. Tentu kan konsepnya beda lagi. Nah sekarang kalau kita gunung banyak, laut banyak, masa mau mengusung konsep gurun pasir? Kan tempatnya saja sudah nggak cocok. Iya, luar biasa, sungguh istimewa ini. Oke deh, biar nggak pertanyaan berat-berat terus ini teman-teman tanya, Pak bagaimana rasanya, bagaimana caranya biar kita nggak capek berbuat baik terus? Berbuat baik itu bukan sebuah keharusan, tidak. Kita akan capek apabila sesuatu itu kita anggap keharusan, kita anggap kewajiban. Itu kita akan capek. Kita wajib melakukan ibadah misal. Sehari 10 kali, itu capek. Karena itu kewajiban kan. Kalau berbuat baik itu orang mengatakan fitrah ya. Orang berbuat baik itu adalah akhlaknya manusia, kita nggak akan capek berbuat baik. Kita capek berbuat baik karena kita berpikir tentang imbal jasa atau untung rugi gitu. Kalau saya berbuat baik, saya akan mendapat kebaikan. Ternyata nggak mendapat kebaikan, itu kan capek. Karena ada harapannya, ada konsep dagangnya. Oke. Ya kalau berbuat baik itu adalah kegiatan alami kita nggak akan capek untuk berpikir apakah itu baik atau enggak. Nah, berarti intinya menurut Pak Agung agama itu apa? Agama adalah apa jawabannya? Agama adalah ajaran baik. Ajaran baik. Oke. Agama ajaran baik. Siap. Karena semua agama mengandung ajaran baik. Jadi poinnya yang harus diutamakan adalah tentang kebaikan itu tadi. Tentang kebaikan, iya. Yang membedakan sekali lagi, yang membedakan satu dengan lain, konsep teologinya. Kalau misalnya nanti andai kata kemudian jasad sudah berpisah dengan yang namanya roh begitu, atau sukma atau jiwa atau apa gitu. Keyakinan Pak Agung akan seperti apa? Jiwanya akan di mana? Kesadarannya di dalam kubur disiksa atau kemudian
Enggak, ini keyakinan pribadi aja. Gimana, Pak? Iya. Yang perlu kita sadari bersama adalah kita hidup di dalam, kita hidup bersama dengan dimensi-dimensi yang banyak. Dimensi kehidupan yang bermacam-macam. Nah, tapi kalau kemudian dibilang bahwa kita hidup dengan dimensi-dimensi yang lain, pikirannya kan ada dimensi setelah kematian, dimensi kehidupan dan segala macam. Bukan. Yang saya maksud adalah dimensi ini banyak. Misal ruang ini adalah dimensi. Kemudian waktu itu adalah dimensi. Jarak itu adalah dimensi. Peristiwa itu adalah dimensi. Kemudian peristiwa ruang dan waktu itu menyebabkan kita ada. Kalau nggak ada salah satunya, itu kita nggak bisa menyebut itu apa. Ada peristiwa, ada ruang, ada waktu. Nah, kalau setelah mati kita apa? Kita mau ngapain gitu kan? Selama ini itu yang menjadi hipotesa yang tidak pernah berujung gitu. Kita mati untuk apa? Nah, bagi saya pertanyaan setelah mati kita apa itu menjadi tidak relevan, Mas Indra. Kenapa? Karena kalau kita fokus kemudian mencari kita mati nanti mau ngapain? Apakah kita masuk di satu ditanya sama malaikat misal, atau kemudian masuk ke ruang tunggu gitu ya, sebelum kita disiksa atau mendapat pahala, kita masuk ruang tunggu. Ruang tunggunya ada karaoke-nya, kita masuk ruang tunggu. Nah, kita akan lupa tugas kita sekarang saat ini. Betul, fokusnya saat ini ya. Makanya kadang-kadang saya kalau dengan teman-teman itu pertanyaan yang nggak relevan. Berarti kan kita nanti kan belum pasti. Betul, ya kan? betul. Yang pasti kan saat ini. Gitu. Iya. Tapi gini, berarti bisa disimpulkan bahwa keberadaan manusia di dunia ini sebenarnya dalam rangka untuk berbuat baik aja sebenarnya. Iya, berbuat baik. Walaupun itu juga menjadi paradok. Artinya bahwa kalau ada yang berbuat baik, tentu ada yang berbuat tidak baik. Kalau ada kebaikan, tentu akan ada kejahatan. Iya. Nah, karena hidup itu adalah paradoks, maka kita juga tidak bisa berharap bahwa semuanya akan menjadi suatu hal yang baik, atau semuanya akan menjadi satu hal yang jelek misalnya. Itu juga kita nggak bisa berharap seperti itu karena kehidupan ini paradoks. Nah, kalau banyak teman-teman yang menyadari tentang paradoksial hidup ini dan melihat simbol yang sangat terkenal yaitu yin dan yang setengah-setengah, maka kita nggak perlu khawatir apapun juga. Dunia itu tidak bisa menjadi seluruhnya jahat. Dunia juga tidak bisa menjadi seluruhnya baik. Karena dua-duanya akan ada gitu. Kalau kita mau, misal ya, ada orang yang merasa bahwa tugasnya itu membuat damai seluruh dunia. Ya kita sadar dunia nggak akan bisa semuanya menjadi damai. Kemudian ada orang yang mau, dia utusan iblis gitu, misal mengakui bahwa dia utusan iblis, kemudian mau menyesatkan umat seluruh dunia, ya itu juga nggak terjadi karena paradoksial hidup. Akan ada putih ya akan ada hitam. Kalau ditanya orang nih, Pak Agung, sebenarnya tujuan hidup manusia di bumi ini untuk apa? Jawabannya apa? Tujuan hidup manusia di bumi? Tujuan hidup manusia di bumi itu merupakan definisi masing-masing. Kalau kita tanya ya, kalau tujuan hidup manusia di bumi itu adalah tujuan definisi masing-masing. Sifatnya private ya? Sifatnya private, ya. Setiap orang bisa beda-beda. Betul, setiap orang beda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa disamaratakan. Karena itu tadi, karena tergantung dari latar belakang budaya, tergantung dari latar belakang apa. Kalau kemudian, kita adalah rahmatan lil alamin misalnya gitu, kalau kita meminjam satu kata dari satu tradisi agama, itu juga tidak bisa dipaksakan. Kalau memang latar belakang budayanya dia sudah mengenal hal itu, ya dia akan berbuat untuk kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Kalau dia berada di lingkungan penjahat, perampok, dia nggak akan mengenal konsep.